Selamat datang di channel Maya Batari Stories. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Novel romantis menikah beda usia, suamiku om kekasihku. Bab 19 Cemburu karena cinta. Sanyapov. Apa yang kamu rasakan saat sedang hamil tua, kemudian melihat suamimu ternyata pergi makan siang dengan seorang wanita cantik? Oh, ayolah. Aku adalah wanita normal. Wajar jika dadaku terasa sakit. Seperti ada api membara membakar, hingga ada yang sedikit hangus. Harusnya itu tidak menjadi soal, karena ini bukan kali pertama. Suamiku memiliki banyak pengagum. Lagi pula, dia sekarang lebih banyak meluangkan waktu hanya untukku. Aku juga tidak pernah meragukan perasaan Mas Mahesa kepadaku. Namun siapa yang bisa menyalahkan hormon kehamilan ini? Seharusnya aku tidak menerima ajakan Ben untuk makan siang di luar. Restoran ini merupakan salah satu gerai cabang usaha milik keluarga Hadiwijaya. Aku melihat Mas Mahesa, dan seorang wanita asing tengah tertawa lepas. Sementara di hadapan mereka, tersaji santapan lezat menu khas resto ini. Sekali lagi, dadaku seperti kembali digelitik pisau yang baru diasah. Inginnya mata ini salah lihat. Namun aku begitu mengenal sosok pria perebut hatiku itu. Juga Andrea, si cantik berambut pirang yang duduk di seberang pria tercintaku. Mereka berteman baik. Tidak mengherankan, jika keduanya tampak dekat dan akrab. Mereka berdua sering bertemu, terutama dalam konteks pekerjaan. Andrea sebenarnya bukan sosok baru. Kami sudah pernah bertemu, dan sedikit saling menyapa. Wanita itu, dan Mas Mahesa pasti akan kian sering bertemu. Andrea seorang pengelola sebuah resort yang cukup memiliki nama di Kuta. Kedatangannya ke Jakarta tentu memiliki maksud dan tujuan. Ada kerjasama antara kedua perusahaan. Mas Mahesa mengatakan padaku, jika mereka akan membangun resort dan restoran dengan tema ala Bali. Sebuah tempat dengan balutan nuansa tradisional di pinggiran ibu kota. Ide yang cukup cerdas sepertinya. Aku menyadari, jika Andrea telah berteman lama dengan Mas Mahesa. Jauh sebelum aku bertemu dengan Mas Mahesa, mereka telah menjadi sepasang sahabat. Aku mengakui, jika dia adalah wanita yang sangat cantik. Umurnya baru menginjak 31 tahun. Andrea terlihat energik, dan tampak selalu nyaman di dekat Mas Mahesa. Aku seorang istri. Naluri seorang istri biasanya tidak pernah salah. Dugaanku, Andrea sebenarnya tertarik pada Mas Mahesa sudah sejak lama. Flashback. Selamat atas pernikahan kalian. Maaf, karena aku tidak bisa mengirim hadiah. Ketika kalian menikah, aku sedang di Hawaii. Wanita itu terlihat menatap Mas Mahesa dengan penuh penyesalan, tapi terlihat dingin padaku yang duduk di samping suamiku. Tidak masalah, lagi pula kami memang tidak mengadakan pesta apapun. Oh ya, kenapa? Andrea tampak tidak menutup-nutupi sikapnya, bahwa dia tidak menyukai kehadiranku. Matanya hanya tertuju pada satu titik, suamiku. Malam itu dia memang terlihat begitu anggun, dengan dress tanpa lengan berwarna abu-abu terang. Seolah dia ingin pamer, jika dia jauh lebih cantik dan mempesona. Sedikit pun tidak ada niat di hati ini, untuk membalas menyaingi penampilan ragawi itu. Rambut sebahunya yang pirang, dibiarkan tergerai tanpa hiasan. Wajah dengan perawatan mahal itu tertutup riasan sempurna, sehingga makin menonjolkan kecantikan yang dia miliki. Sungguh aku tidak iri dengan yang dia miliki.
Aku hanya iri dengan sikap suamiku, yang tampak hangat pada wanita itu. Kami hanya menyelenggarakan pesta sederhana. Aku tidak mau, orang-orang iri karena melihatku menikahi bidadari, seloroh Mas Mahesa sambil melirikku, dengan tatapan memuja. Semua tak luput dari pengamatan netra coklat madu Andrea. Sejak kapan kamu bisa menggombal begitu? Kenapa kamu mau menikah dengannya, Sandhya? Tatapan tidak suka itu kini beralih padaku. Benarkah dia penasaran? Aku menyesap jus jeruk pesananku, sebelum menyahuti pertanyaan itu. Jawabannya tidak rumit. Hanya satu, karena aku mencintai suamiku. Hening. Mas Mahesa melihat dengan tatapan penuh rasa terima kasih. Jemari kami bertaut erat di balik meja. Tatapannya yang lembut selalu dapat melemahkanku. Aku mabuk akan janji cinta tak terucap, dari balik sinar teduh di kedua kedalaman telaga hitam itu. Seolah dia sekali lagi sedang meyakinkan, jika aku jangan pernah meragukan hatinya sampai kapanpun. Andai dia tahu, jika aku selalu percaya kepadanya. Hatiku tak pernah goyah, meski badai sekuat apapun menerpa bahtera kita. Lalu Andrea? Senyumnya terlihat begitu masam dan pahit. Mungkin dia mengira aku menikahi Mas Mahesa, karena kedudukan dan hartanya. Apalagi melihat jarak usia kami yang begitu jauh. Sayang, hatiku benar-benar tulus menerima. Tidak sekalipun, diriku memikirkan jika sekarang bisa melakukan segalanya, dengan kekayaan berlimpah dalam hidupku. Bahkan jikalau suamiku tidak memiliki apapun, aku akan tetap menikah dengannya. Semua karena dari awal perjumpaan, aku sudah jatuh cinta padanya. Itu jawaban yang sangat bagus. Aku pikir kisah cinta kalian pantas dicatat dalam sejarah. Canda Andrea lebih seperti ungkapan sarkasme untuk menggambarkan kepahitan hatinya. Dia mungkin memang tidak tahu, jika pria yang dikagumi ternyata telah memiliki seorang istri. Dasar wanita penggoda. Aku meletakkan sendok dengan keras, hingga menimbulkan dentingan nyaring. Untung saja pengunjung lain sedang sibuk dengan menu pesanan mereka. Untunglah, hal itu tidak terlalu menimbulkan kegaduhan. Meski begitu, tetap saja beberapa pengunjung mengalihkan tatapan sebentar ke meja kami. Tidak terkecuali Ben. Dia terlihat kaget melihat tingkahku, yang memang di luar kebiasaan. Sandhya yang dia kenal, adalah gadis yang sopan dan tidak pernah berperilaku kasar. Kini Ben melihatku membanting sendok dengan keras di depan hidungnya. Aku hanya bisa menatap Ben dengan mata penuh api. Sementara Andrea dan suamiku, sudah dari beberapa menit yang lalu meninggalkan area restoran. Sayang, apa makanannya tidak enak? Katanya, kamu suka semua makanan di sini. Ben benar-benar tidak peka. Bahkan tanpa merasa bersalah, dia memindahkan semua isi piringku ke atas piringnya yang sudah bersih. Lihatlah, siapa yang ibu hamil di sini? Siapa yang memerlukan asupan gizi lebih? Ben. Kamu mengambil jatah makan bayiku, keluhku dengan tampang pasti sekusut kain lap tua. Maaf. Habisnya makanan di sini enak banget. Lagi pula, kamu kan sudah menghabiskan 2 porsi. Jadi lebihnya untukku sepertinya tidak masalah. Aku hanya bisa menarik napas panjang, mencoba untuk tidak menarik cuping telinga Ben. Ternyata hormon wanita hamil itu, memang sangat tidak stabil. Selama ini aku adalah orang yang mampu mengendalikan emosi dengan sangat baik, tapi sekarang, melihat suamiku pergi dengan wanita lain, rasanya darahku benar-benar mendidih. Tapi aku juga tidak mungkin mendatangi mereka.
Satu hal yang hanya akan menghasilkan ceramah panjang dari ayah calon anakku, karena aku keluar berdua saja hanya dengan Ben. Bab 19 Cemburu Karena Cinta. Aku terbangun dari tidur dengan kaget. Tanganku seketika mengusap permukaan perut, yang terasa kram. Bayi mungilku menendang lumayan kencang. Sepertinya jagoan kecilku sudah sangat aktif bergerak. Tidak berapa lama, dia mulai tenang kembali begitu dibelai dengan lembut. Sepertinya aku tertidur cukup lama di gazebo. Kelihatannya sebentar lagi senja. Sehelai selimut menutupi tubuhku. Siapa yang menyelimutiku? Setelah pulang bekerja, aku memang sangat senang menghabiskan waktu di sini. Ada kursi panjang empuk yang diletakkan di dalam gazebo, di tengah kolam ikan. Udara yang sejuk, dan gemericik air terjun buatan, seketika membuat pikiran tenang. Terlebih sambil membaca majalah, atau buku panduan ibu hamil yang kini setia menemaniku. Jeleknya, aku tanpa sadar selalu jatuh tertidur hanya dalam beberapa menit. Tentu aku menolak keras permintaan suamiku, agar mengurangi pekerjaan di kantor. Aku sudah banyak mengurangi beraktivitas di luar, ketika mengurus dia ngidam dulu. Sekarang aku tidak mau lagi hanya diam di rumah, setidaknya hingga mendekati waktu melahirkan. Meski terpaksa, diriku harus bekerja hanya setengah hari. Sekarang aku jadi cepat lelah, dan juga lapar. Benlah yang sering datang berkunjung, sambil menyelesaikan desainnya sekaligus menemaniku. Tidak ada masalah berarti. Bayiku dalam kondisi prima. Dokter tidak menyarankan apapun, kecuali agar selalu menjaga asupan gizi seimbang untuk kami. Aku beranjak pelan dari tempat berbaring. Mataku secara tidak sengaja, tertumbuk pada sebuah kotak kecil berbentuk persegi dengan hiasan pita pink cantik. Benda itu tergeletak di samping majalah ibu dan anak. Tanganku segera meraih benda itu sebelum membukanya dengan rasa penasaran. Di sana aku menemukan sebuah gelang emas cantik, dengan hiasan permata kecil sepanjang permukaannya yang terlihat begitu elegan. Perhiasan mewah yang indah, tapi aku tidak tahu untuk siapa benda itu. Sudah dibuka hadiahnya? Nadia tiba-tiba saja datang. Di tangannya ada nampan berisi 2 cangkir teh hangat yang masih mengepul, dan sepiring biskuit coklat yang mengeluarkan aroma harum. Ini sangat cantik. Siapa yang memberikannya? Dengan ragu aku memasang gelang itu di pergelangan tangan kiri. Nadia terlihat hanya mengulum senyum, sebelum menjatuhkan tubuh di kursi single di hadapanku. Dia mengamati sejenak pada gelang cantik, yang kini melingkar manis di pergelangan tanganku. Menurutmu siapa yang akan memberikan hadiah semahal dan seindah itu untuk wanita hamil? Nadia dengan seenaknya mengambil 1 cangkir, menyesap dengan pelan, dan tanpa menawari diriku. Mbak Nadia tidak sopan. Ia hanya membalas dengan cengiran kuda. Di mana dia? Nadia hanya melirikku sekilas. Sekesal apapun pada suamiku, tetap saja rasa cintaku mengalahkan segala-galanya. Aku merindukannya. Membayangkan saat ini dia sedang bersama Andrea, aku ingin menyusul saja ke sana. Beliau kembali ke kantor. Tadi pulang sebentar hanya ingin melihatmu, setelah itu pergi lagi. Kenapa tadi tidak membangunkanku? Dalam kondisi tidur mungkin saja aku dalam keadaan iler berleleran, muka kucel, pakaian dan jilbab berantakan, dan dia memberikanku hadiah indah. Bahkan dia juga menyelimutiku. Oh, mungkin rasa cemburuku terlalu berlebihan. Tapi demi apapun juga, mungkin saja Andrea juga melihat kondisiku yang mengenaskan,
Apa Andrea juga ikut kemari tadi? Tentu saja. Dia sangat ramah, dan aku begitu kagum padanya. Semudah itu dia sudah mengelola usaha miliknya sendiri. Suatu hari aku pun ingin seperti dia. Mata Nadia menerawang, tidak mengerti suasana hatiku yang seketika menjadi kacau. Berbisnis itu hal yang mudah, dan pastinya semua orang pasti juga bisa belajar, ucapku sebal, dan lihatlah wajah Nadia yang langsung berubah galak padaku. Oh ya, apa kamu yakin? Atau jangan-jangan kamu sedang cemburu pada Andrea? Nadia makin membuat hatiku panas. Cemburu? Aku cemburu pada wanita itu? Jangan seperti anak kecil. Tentu saja aku tidak mau mengungkapkan betapa sakit hatinya diriku saat mendengar suamiku pulang bersama wanita lain. Syukurlah kalau begitu, karena tadi aku cukup khawatir padamu. Mereka adalah partner kerja sejak dulu. Jadi, keakraban mereka jangan membuatmu berpikir yang macam-macam. Meski aku dengar mereka pernah memiliki hubungan dekat, tapi itu hanya gosip masa lalu, ungkap Nadia santai, dan menurutnya hatiku terbuat dari apa? Menurutmu Andrea tidak akan membenciku? Sekuat mungkin aku harus menahan semua emosi, atau ini akan berdampak buruk pada kondisi bayiku. Aku tidak boleh terlalu memikirkan semua masalah ini, tapi apa aku sanggup menahannya lebih lama? Perasaan itu hanya sepihak. Pak Bos tidak akan mengorbankan pernikahan kalian hanya demi wanita itu. Kamu tahu, aku sudah lama mengenal Pak Mahesa. Baru pertama kali ini, beliau menampakkan pemujaan berlebihan hanya kepadamu. Ketulusan dalam ucapannya membuat perasaanku mengembang lagi. Mungkin benar jika Nadia memang ceplas-ceplos, dan aku tidak bisa menyalahkan lidahnya yang selalu tajam. Aku jadi teringat satu hal, lihatlah betapa dia dan Ben seperti musuh abadi. Entah apa yang terjadi kepada mereka, keduanya tidak pernah akur tiap kali bertemu. Nadia begitu membenci Ben yang lemah gemulai, sementara Ben membenci Nadia yang katanya bagai preman pasar. Aku rasa perang sebentar lagi akan dimulai. Dari kejauhan aku melihat sosok Ben, yang berjalan santai dengan senyum tersungging di bibir menghampiri tempat kami. Dia melambai padaku. Namun ekspresi wajahnya seketika berubah garang, demi melihat sosok Nadia. Wanita itu juga sudah memasang wajah angker. Mereka sudah siap dengan adu argumen tidak pentingnya, dan aku selalu hanya bisa jadi penonton. Setidaknya mereka menyuguhkan drama yang begitu menghibur bagiku. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya.